Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mau kasih tutorial cara penggunaan sistem ya pada manajemen servis laptop dan penjualan spare part. Untuk halaman awalnya seperti ini, kita harus login dulu ke sistemnya menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang udah kita daftarin nih. Oke, kita masuk dulu ke sistem ya. Kita loginnya sebagai admin ya di sini. Oke, kita udah masuk ke halaman awal sistem ini, halaman dashboard ya. Pada halaman dashboard terdapat menu dashboard, penjualan, servis, pembelian, perakitan, persediaan, laporan, pengaturan, dan master data. Nah, pada halaman dashboard ini terdapat notifikasi yang gambarnya lonceng ya pada pojok kanan layar Anda. Lalu terdapat info login. Berhubung saya loginnya sebagai admin, di sini tertera sebagai admin ya. Nama penggunanya Nasya. Lalu hari dan waktunya udah tampil di sini. Berapa lama kita login juga tampil di sini untuk real time-nya. Nah, pada halaman dashboard terdapat juga informasi servis, total service, pending, selesai, cancel, piutang service, dan total pendapatan. Lalu pada informasi penjualan terdapat total transaksi, total penjualan hari ini, penjualan, lalu piutang belum bayar. Nah, pada bawahnya, pada bagian bawah terdapat fitur kasir, pelanggan, servis baru, laporan servis, laporan penjualan, dan pengaturan. Nah, di sini udah terintegrasi ke menu-menu yang ada pada pojok kiri ya. Oke, kita langsung aja ya. Lalu untuk aplikasi ini saya kembangkan menggunakan bahasa pemrograman Laravel versi 12 ya. Untuk yang pertama, cara penggunaannya, pengguna harus menginput data yang ada pada fitur master data yang terdiri dari produk, jasa, daftar teknisi, daftar pelanggan, daftar supplier, dan daftar sales. Lalu pengguna juga harus melakukan setup sistem meliputi logo, nama perusahaan, dan sebagainya. Jadi sistem ini menyediakan fitur untuk melakukan pengaturan melalui sistem. Logo sistem, nama sistem, logo cetak, dan sebagainya akan otomatis berubah mengikuti perubahan yang kita lakukan pada fitur pengaturan perusahaan. Pada sistem ini, pengguna belum memiliki akun bisa melakukan pendaftaran ya secara sistem. Lalu pengguna yang sudah daftar akan menunggu dulu approval dari super admin sebagai pemegang kendali penuh atas sistem ini gitu. Jadi pengguna yang daftar atau registrasi, mereka harus menunggu approval dulu dari approvalnya super admin. Oke, langsung aja gitu ya. Pada menu penjualan terdapat submenu kasir. Nah, untuk submenu kasir tampilannya seperti ini ya. Lalu submenu data penjualan tampilannya seperti ini. Submenu piutang penjualan tampilan seperti ini. Kenapa kosong? Karena memang ini belum ada data untuk transaksi pada bulan ini ya. Lalu terdapat menu servis dan submenu servis masuk. Tampilannya seperti ini untuk halaman input servis masuk baru ya. Nah, pada bagian bawahnya tampilan untuk daftar servis masuk. Nah, seperti ini. Terdapat juga menu POM membernya bagi yang udah pernah melakukan servis ke toko kita. Jadi langsung tampil di sini.
Sama juga untuk data pelanggan yang udah pernah kita input bakal tersimpan secara otomatis ke sistem. Contohnya saya ketik namanya D ya, maka di sistem akan memanggil namanya D. Nah, tertera ya. Oke, untuk saat ini nanti dulu kita lakukan praktek ya. Kita kenalin dulu nih sistemnya. Ini tampilan untuk halaman service sub menu masuk ya. Lalu pada sub menu keluar tampilannya seperti ini. Seperti ini tampilannya. Halaman sub menu piutang service seperti ini. Lalu untuk menu pembelian, sub menu data pembelian, tampilannya seperti ini. Sub menu bayar hutang pembelian, tampilan seperti ini juga ya. Terdapat perbedaan dari sub menu data pembelian. Lalu kita pindah ke menu perakitan, tampilannya seperti ini untuk menu perakitan. Lalu menu persediaan, di dalam menu persediaan terdapat sub menu stok awal, tampilnya seperti ini. Lalu sub menu daftar stok, pada menu laporan terdapat beberapa sub menu ya, dari mulai laporan penjualan, laporan servis, laporan teknisi, laporan pembelian, laporan stok, laporan barang terlaris, laporan piutang penjualan, laporan piutang servis, laporan hutang, laporan laba rugi, lalu terakhir laporan komisi sales. Nah, kita buka ke menu laporan penjualan. Untuk sub menu laporan penjualan tampilannya seperti ini. Sub menu laporan servis, tampilan seperti ini ya. Sudah ada data. Sebelumnya sistem ini udah berjalan ya, udah berjalan normal, udah saya gunakan ya. Untuk data servis sistem berjalan gitu. Lalu terdapat sub menu laporan teknisi, sudah ada datanya seperti ini tampilannya. Lalu sub menu laporan pembelian, tampilan seperti ini ya. Sub menu laporan stok, sub menu laporan barang terlaris, sub menu laporan piutang penjualan, sub menu laporan piutang servis, sub menu laporan hutang, sub menu laporan laba rugi. Oke, tampilan untuk sub menu laporan laba rugi ya. Lalu yang terakhir sub menu laporan komisi sales. Sudah ada data ya, karena memang sistem ini udah berjalan dan sudah saya gunakan untuk data sistem saya. Lalu terdapat menu pengaturan. Di dalam menu pengaturan terdapat sub menu perusahaan, di sini juga pengguna dapat mengatur nama aplikasi ya. Langsung aja melakukan pengaturan di sini gitu. Jika ingin melakukan perubahan pada
nama aplikasi ini yang berada di pojok kiri atas, meliputi logo, nama perusahaan atau nama aplikasi, terus kode transaksi, label tanda tangan pada halaman cetak, nomor WhatsApp, email perusahaan, alamat, logo perusahaan ya. Terdapat fitur upload lalu logo untuk sistemnya, logo URL ya. Lalu pengaturan untuk label tulisan footer untuk bagian bawah. Nah, footernya di sini bisa kita rubah melalui fitur ini ya. Bisa kita ganti gitu. Lalu terdapat template WhatsApp cetak untuk servis masuk ya. Seperti ini templatenya sudah tersedia. Lalu template WhatsApp cetak purchase invoice, templatenya seperti ini juga. Lalu terdapat fitur untuk backup dan restore database ya. Oke, pada submenu perusahaan tampilnya seperti ini. Lalu pada submenu printer tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Terdapat catatan kaki nota cetak servis masuk atau cetak purchase invoice. Nah, di sini kita bisa edit, kita bisa melakukan perubahan untuk catatan kaki nota servis ya, atau catatan kaki nota untuk servis masuk atau servis keluar. Seperti ini tampilannya ya. Lalu untuk catatan kaki faktur penjualan juga kita bisa melakukan perubahan pada fitur ini. Nah, untuk teks tanda tangan toko juga kita bisa atur dari sini untuk purchase invoice atau faktur penjualan, cetak faktur penjualan. Lalu pada menu pengaturan terdapat sub menu pengguna. Pada sub menu pengguna tampilnya seperti ini. Berhubung saya loginnya sebagai admin, jadi ini terdapat rekapan atau riwayat aktivitas pengguna. Nanti di sini fiturnya untuk tab selanjutnya gitu. Nah, untuk hak aksesnya sebagai admin atau kasir dan teknisi memang mereka tidak punya wewenang untuk melihat full fitur yang ada di sistem ini gitu, karena terdapat batasan terhadap rule-rule yang tidak memiliki akses wewenang penuh di sistem ini. Nah, pada fitur manajemen pengguna, jika pada satu sesi ada pengguna yang baru masuk atau baru bergabung di toko kita atau perusahaan kita, pengguna tersebut belum memiliki akun, maka pengguna akan melakukan registrasi pada halaman awal form login ya. Terdapat fitur untuk daftar di sini gitu. Nah, setelah daftar maka bakal tampil di sini untuk menunggu approval dari admin atau super admin yang bakal menyetujui. Berhubung di sini sudah ada data, jadi nanti kita bakal coba ya. Kita coba login dengan fitur pengguna yang mendaftar gitu, yang registrasi. Nah, untuk fitur pengaturan pengguna, sub menu pengguna gitu, seperti ini ya. Lalu terdapat menu master data, sub menu produk, tampilannya seperti ini. Oke, seperti ini tampilannya untuk sub menu produk. Lalu sub menu jasa, tampilannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sub menu daftar teknisi,
sub menu daftar pelanggan, sudah ada data sistem berjalan gitu, karena memang udah digunakan ya, udah saya gunakan untuk sistem saya. Lalu terdapat sub menu daftar supplier, tampilannya seperti ini untuk daftar supplier. Terdapat sub menu daftar sales ya. Pada halaman terakhir menu ini begini tampilannya untuk sub menu daftar supplier, sub menu daftar sales. Oke, baik, seperti inilah tampilannya untuk manajemen servis laptop dan penjualan spare part. Pada sesi awal ini begini hasilnya tampilan untuk manajemen ini. Manajemen ini atau sistem ini saya kembangkan dari Oktober ya, Oktober tanggal 6 kalau nggak salah, sampai dengan tanggal 28 Februari 2026 kemarin. Memang lama, karena kenapa, saya ngerjainnya sambilan gitu. Di sisi lain saya ngerjain servis, malamnya saya mulai untuk ngoding, untuk membuat aplikasi ini. Oke, seperti ini. Next kita bakal lanjutin ke part selanjutnya untuk input atau mengelola sistem ini dengan data dummy gitu ya, untuk melihat hasilnya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.